reaksinya positif di dalam ekonomi atau stock market, begitu juga di luaran ya, entah itu di Middle East atau di Eropa gitu. Hamas kayaknya juga udah ketakutan dengan Trump naik gitu. Karena saya lupa di campaign dia itu bulan apa gitu, dia bilang kalau nggak salah di turning point di konvensinya TP USA deh, Turning Point USA, dia bilang sebelum saya naik saya minta warga saya ya yang disekap Hamas, karena kan kalau nggak salah ada 7 tuh warga negara Amerika Serikat yang ikut diculik dari bagian dari total 251 orang yang diculik Hamas di Gaza. Saya minta segera dilepaskan, kalau nggak you will pay the heaviest price. Wah, itu jiper itu. Kalau saya jadi Hamas udah ngangkat bendera putih, ya ampun, ampun, Mister. Shalom, syabat shalom, RF Top Apa udah chaos? Udah chaos, tapi udah chaos ini. Luar biasa, thank you, Pak Dokter. Buatman, kamu udah sunat belum? Namanya Wah, Abu udah sunat belum tuh? Wah, udah habis, bukan cuma udah lagi, habis udah. Aduh, luar biasa topiknya. Thank you Bung Gregorius, pemaparannya luar biasa, karena memang tinggal di sana hasil. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya setuju banget ya. Artinya tidak usah kemana-mana, dan juga tadi dari Pak Dr. Joseph Paulzang juga bilang tolonglah jangan kemana-mana topiknya supaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Hopefully Bung Greg nanti lulus bisa kerja di Apple atau bikin venture capital sendiri ya, atau di hedge fund. Amin Pak. Saya aminin loh. Amin Pak. Luar biasa. Ya, amin Pak. Ya, luar biasa. Kayaknya setiap imigran yang benar ya, yang waras dari agama manapun, dari negara manapun, yang ibaratnya masuk ke Amerika dan jalannya benar, itu malah lebih cerdas ya, kalau saya lihat daripada. Pak. Nah, itu dia Pak, makanya saya katakan ya, puji Tuhan lebih cerdas lah Pak. Artinya kita lebih bisa berpikir bro, lah. biar si Pak Uda ini habisin ininya dulu, pelurunya biar. Oh iya, maaf Pak. Lanjut Pak. Ya, artinya lanjut. Kalau saya lihat aku kan memang artinya belum pernah ke sana, tapi artinya untuk yang berbau-bau Amerika gitu, saya lihatlah artinya di LinkedIn, di Twitter, di YouTube. Artinya kalau secara pendapatan, memang orang-orang imigran yang khususnya dari luar ya, dari India, dari China, itu justru pendapatannya lebih baik ya daripada yang kulit putih asli yang tinggal di sana. Ya, artinya saya lihat memang nilai-nilai Amerika, nilai-nilai Barat itu luar biasa gitu. Tidak hanya membuat IQ lebih tinggi, gizi lebih baik, tapi juga pendapatan juga lebih baik ya. Kayak teman-teman di sinilah oke semua. Jadi dari cara berbicaranya pun sudah kelihatan itu intelijensinya itu minimal IQ 100 lah, luar biasa lah, mantap. Dan artinya kalau saya secara pribadi memang untuk Amerika itu sangat pro, dalam arti memang mereka membawa hal-hal yang baik ya, karena saya pernah kerja artinya di bawah dari Caterpillar. Kalau mungkin teman-teman di sini tahu, itu salah satu perusahaan yang sudah TBK lah, sudah listing di di Amerika, itu Caterpillar, earth moving machine, yang dia menguasai banyak alat-alat khususnya pertambangan, dan dari situ ya, artinya saya bisa memiliki kualitas hidup yang cukup lumayan baik lah. Dan juga congrats kembali untuk Amerika yang lahir di tahun 1776 dengan terpilihnya Presiden Donald J. Trump sebagai POTUS ke-45 dan ke-47 dengan Vice Presidennya Senator J.D. Vance. Kiranya mereka berdua bisa membangun kembali Amerika dari semboyan Ronald Reagan yang dulunya disebut Make America Great,
dia bikin lagi, dia kemas kembali dengan cara yang cantik. MAGA, Make America Great Again gitu. Dan artinya meskipun dia sebagai pemimpin, sebagai CEO dalam 4 tahun ke depan, hopefully dia bisa pilih menteri-menteri yang baik. Saya lihat-lihat di Twitter ya, karena saya ikutin semua tuh tokoh-tokoh prominent figure yang ada di sana. Ya kemungkinan akan tarik itu Vivek Ramaswamy, si RFK Junior, Robert Kennedy Junior, kayaknya dia akan jadi entah di FDA atau CDC. Tulsi Gabbard dia mau tarik, dan nggak tahu bener atau enggak Alex Jones itu akan jadi press secretary-nya ya untuk di White House. Lalu Elon Musk ya, dia akan nggak tahu nanti dia jadi menteri apa ya, tapi karena dia orangnya pinter, dia akan jadi DOGE ya, Department of Government Efficiency ya, hopefully baik ya untuk pengelolaan keuangan di Amerika sendiri, karena kalau nggak salah per bulan ini ya, outstanding total hutang luar negeri mereka kan kalau nggak salah sudah rekor tuh 34 triliun US dollars tuh, gila tuh. Udah melangkah ke 36, melangkah ke 36. Ya Dem ya, itu hampir berapa tuh? 100, udah lewat 100% lah dari total GDP 120. tahunan mereka. 120%. Ya, artinya pestanya ini udah selesai nih, tinggal kerjanya aja nih. Kerjanya pun berat karena harus ngurusin terutama nomor satu ya ekonomi dalam negeri. Seperti Bung Greg tadi bilang, artinya ngasih makan warganya sendiri gitu, jangan buang-buang duit buat perang. Itu tadi pernyataan Bung Greg itu bener-bener nyentil saya banget tuh. Ngapain ngurusin Palestina, itu dari dulu tuh perang terus, dan kalaupun didamaikan ya nanti juga akan perang lagi, karena kita tahu ya dari karakter mohon maaf nih ke orang-orang di Timur Tengah ya seperti itu. Sesama mereka gitu, walaupun mereka majority di Middle East and North Africa kan, banyak turunan Arab, tapi mereka nggak bisa bersatu karena dalam satu agama aja alirannya banyak gitu, dan artinya walaupun mereka mengepung Israel dari tahun 1948 sampai sekarang pun nggak bisa menang ya, karena di dalam karakter mereka sendiri juga bertentangan gitu. Jadi ngapain repot-repot ngurusin Middle East, ya mending jual aja. Dan juga bener, dan yang tadi Ukraina itu saya rasa betul juga. Terutama NATO ya, karena Pak Andi pun juga beberapa kali sering bilang di sini ya, ngapain kita keluar duit banyak orang lain yang perang tapi kita yang nombokin gitu kan, itu gila. Bangun negeri sendiri gitu. Dan hopefully kalau artinya Presiden Trump meskipun dia masih presiden elect ya, masih sisa dua bulanan lah, karena kan dilantik 20 atau 21 Januari ya tahun depan ya. Hopefully bisa baik, tapi memang kalau saya lihat tanggal 6 ya. Oh, 6 apa 20 Pak? Kayaknya 20 deh. 6 Januari. Tanggal 25 Pak, tanggal 25 Januari. Siap. Iya. Ya, meskipun dia belum naik, tapi impact-nya itu udah luar biasa, karena pertama ya Dow Jones Index naik, Nasdaq Index naik, Tesla stock naik, Bitcoin naik juga. ini luar biasa nih Presiden Trump. Even though dia sudah dia old school, tua, bisnisnya property, real estate, tapi dia visioner, karena saya ngikutin kan dia campaign at least dalam 1 tahun terakhir, dia diundang itu ke Bitcoin Conference, dia bilang dia pro dengan Bitcoin dan kripto, dan artinya kemungkinan besar nanti karena ngelihat situasi utang Amerika yang luar biasa ya, udah unsustainable lah, si Jerome Powell juga bilang itu unsustainable, kemungkinan treasury dari pemerintahan Amerika itu mungkin 20% akan dari Bitcoin, dan juga dari hasil pemilu ya, karena kan pemilu yang sekarang tidak hanya pemilihan presiden tapi juga senator dan House of Representative, dan
saya baca-baca itu lihat di Cryptograph, akun di Instagram itu kurang lebih ada 250 House of Representative, baik itu dari Demokrat atau Republikan, itu pro kripto. Mereka artinya terbuka gitu, dan pahamnya itu nggak seperti Gary Gensler ya, yang ketua SEC yang sekarang itu. Gila tuh orangnya tuh, parah itu, mau ngancurin masa depan. Artinya mau tumbuh dengan baik, dia pengen nginjak, tapi thank God lah Trump terpilih, dengan artinya kalau nggak salah dari total electoral vote itu dia udah 300 ya, 310 atau 300 electoral vote itu. Jauh dari yang di ambang batas itu 270 electoral vote. Benar-benar luar biasa, khususnya untuk tim Trump, GOP, MAGA, kaum konservatif, baik itu Amish maupun dari orang-orang imigran ya. Mereka suka dengan style Trump gitu, karena masuk akal gitu, dan artinya ngapain mikir yang susah-susah, yang wajar-wajar aja gitu, jangan terlalu menyimpang gitu. Dan tidak hanya momentumnya itu reaksinya positif di dalam ekonomi atau stock market, begitu juga di luaran ya, entah itu di Middle East atau di Eropa gitu. Hamas kayaknya juga udah ketakutan dengan Trump naik gitu. Karena saya lupa di campaign dia itu bulan apa gitu, dia bilang kalau nggak salah di turning point di konvensinya TP USA deh, Turning Point USA, dia bilang, sebelum saya naik saya minta warga saya ya yang disekap Hamas, karena kan kalau nggak salah ada 7 tuh warga negara Amerika Serikat yang ikut diculik dari bagian dari total 251 orang yang diculik Hamas di Gaza. Saya minta segera dilepaskan, kalau enggak you will pay the heaviest price. Wah, itu jiper itu. Kalau saya jadi Hamas udah ngangkat bendera putih, ya ampun Mister. Luar biasa. Hopefully dalam 4 tahun ke depan Amerika itu memang great ya. Artinya tidak hanya bagi diri bangsa mereka sendiri, tapi juga bagi negara-negara yang bersahabat dengan dia. Akan ada banyak prosperity, dan benar juga kata Nabi 26 bilang, nggak akan ada perang, itu akan ada masa kedamaian gitu. Kenapa ada masa kedamaian? Karena prominent figure-nya yang naik ya orang-orang yang baik itu. Itu dari saya. Thank you Pak Dr. Joseph Paul Zhang, Pak Gregorius, Pak Andi, Pak Teddy, Bu Ellen, Bu Dora. Thank you. Shabbat Shalom, Erev Tov Chag Karim.